Tapi ada juga yang bilang 7, ada juga yang bilang critical 11. Jadi sebenarnya kita itu udah dinilai sebelum kita ngomong. Nah, tantangannya adalah gimana Anda kalau masuk ruangan, langsung orang tuh ngelihat kita, ih keren banget. Ternyata yang dilihat itu dari Anda kan penampilan, ekspresi, dan sikap. Kalau grooming, kalau menurut saya sih, it's all about respect, bener nggak sih? Jadi kalau kita sebagai RM kayaknya kurang memperhatikan, takutnya orang-orang yang menjadi klien kita di luar sana tuh merasa kita nggak siap, kita nggak merespek dia, dan kita tidak bisa dipercaya. Semenjak milenial masuk dunia kerja, langsung terjadi yang namanya dress down. Langsung pegawai bank tidak pakai dasi lagi. Langsung pegawai bank boleh pakai kumis tipis. Langsung ngajar kayak saya gini tuh boleh nggak pakai dasi kayak gini. Bahkan kalau saya mau pakai sneaker pun tidak akan dikomplain kalau zaman sekarang ya. Tapi harinya saya tetap menggunakan kaidah lama. Keuntungannya adalah dengan adanya dress down, milenial membuat kinerja itu jadi fokus pada kinerja yang sebenarnya. Tidak lagi ngurusin hal-hal trivial. Kalau zaman saya kan yang trivialnya terlalu banyak ya. Ngomongin kancing baju tuh harus begini, yang besi nggak boleh, terlalu nggak nyambung sama kinerja yang sebenarnya. Jadi Anda itu punya kontribusi terhadap grooming adalah groomingnya dibikin lebih loose, tapi fokus lebih ke kinerja yang sebenarnya. Hanya saja tetap saja grooming tetap matters ya, karena it's all about first impression yang kalau sampai terlalu kusut juga kayaknya nggak oke. Nah, jadi teman-teman saya perlu mempertimbangkan namanya professional grooming yang ternyata bukan hanya appearance doang, tapi berhubungan juga sama hygiene, kemudian dari sisi attitude, dari cara berdiri sama presence ya, pembawaan ya. Terutama masalah presence yang ini nih, body presence, supaya nanti teman-teman itu image-nya dari awal dipersepsikan oleh orang itu langsung keren dan orang ngelihat Anda itu langsung percaya. Karena professional grooming bisa menciptakan blind trust. 4 gitu ya. 1, rasain ada kursi oleh betis kanan. Oke. 2, duduk sedikit di pinggir. Oke. 3, tarik semua. 4, kakinya silangin ke arah yang paling enak. Nah, kayak gitu. Lebih perempuan kan ya? Kepada yang laki-laki, dipersilakan untuk duduk. 1, 2, semuanya langsung. Kemudian ngobrol-ngobrol, terus istirahat nih. Istirahat silakan. Tapi istirahatnya ini nggak wajib ya. Kalau Anda merasa pegel, pengen lebih santai, ini tuh termasuk yang standar internasionalnya. Gitu. Begitu Anda pegel, pengen ganti kaki. Oke, tenang dulu seperti itu. Kayak gitu. Tetap tegap ya. Seperti itu ya. Lakukan itu, orang akan pikir, wah, Pak Sansan udah pernah ikut grooming bersama Teddy Irawan. Karena perempuan gitu ya, profesional di Indonesia saya melihat tuh banyak yang tidak perempuan asli cara jalannya. Iya bener nggak? Banyak yang tomboy. Walaupun tidak apa-apa. Cuma pada saat kita harus nunjukin power, gunakan teknik ini. Set, set. Kok lemesan aku ya? Set. Set. Nah, Bapak bagus sih. Jadi tidak nahan. Cowok tuh kadang-kadang suka ada yang nahannya mentang-mentang nggak mau. Padahal kan jalan tuh pakai pinggul ya. Jadi pinggulnya goyang juga nggak apa-apa. Tapi di 2 garis. Set. Sebelah yang tinggi besar. Jadi karena yang tinggi besar itu kan jalannya udah pasti begini ya. Gitu kan? Udah pasti ya. Nah, sementara yang kecil, kalau Bapak nanti di sebelah yang besar itu Bapak biasa saja, orang lihatnya ke si yang besar aja, nanti Bapak nggak dilihat. Padahal Bapak tidak ada masalah sih untuk cowok, rambut-rambutnya di sini oke. Bapak oke loh, bisa mengubah arah angin rambutnya. Set, gitu kan, keren banget. Jadi akan rapi terus ya, karena pakai itu ya, pakai pomade ya. Boleh. Nah, boleh digerai ya? Boleh, asal tidak menutupi mata, muka ya. Oke. Warna kayak Mbak Agnes, yang penting soft ya, dan 1 warna ya. Ini pakai ya wanita ya, blush on ya, day make up aja cukup seperti ini.
Tapi pakai foundation semua ya. Nah, kalau waktu muda sama sekarang Anda cakepan waktu muda, tandanya kulit Anda sama sekali Anda kurang perawatan. Karena dengan perawatan sedikit saja, laki-laki itu sudah pasti begitu menua pasti lebih cakep. Seperti itu. Jadi wanita itu memang perjuangannya lebih berat. Gitu. Kalori yang dikeluarkan oleh wanita itu lebih banyak dibandingkan pria. Gitu. Sehingga kita bisa semaju ini. Kepada laki-laki, saya sarankan untuk mulai memelihara, tapi gak usah pakai make up kalau laki-laki. Skincare aja. Celana Anda itu turunnya sampai mana ya? Nah, coba Bapak ke depan, Pak. Saya punya korban satu. Tidak apa-apa. Bapak ke depan juga, Pak Dedat. Nah, pria itu paling baik celananya menggantungnya di tumit. Saran saya, pria itu celana kerja sama celana main itu dipisah. Karena cowok itu kan kadang suka bandel ya. Nih ya, abis ngajar misalnya. Terus diajak nih ke ambiar nanti malam. Pakai ini lagi. Harusnya sih jangan. Saya buka dulu, tapi pakai lagi celana, pakai jeans atau yang skena gitu. Sebaiknya investasi sih kalau menurut saya, yang punya yang resmi satu dan dipotong gitu. Kalau Bapak kepanjangan, Bapak ini chinos atau formal ya? Kainnya formal ya? Formal. Bapak kependekan ya? Bisa diturunin. Oh bisa ya? Ini bagus, pas. Oke, seperti itu ya. Pak Yusuf masih kepanjangan. Coba Pak ke depan Pak. Mungkin kelihatan kepanjangan soalnya sepatunya bertali ya. Padahal sebenarnya pas ya. Gitu. Paling baik sih tidak kelihatan numpuk sama sekali ya. Pak Dito pengen diakui, lihat langsung ke depan. Bapak pas kok. Ya udah sesuai. Oke. Pak Ali punten Pak, lihat Pak. Kepanjangan nggak? Celana kepanjangan. Wanita tidak boleh pakai 7/8 ya kalau di kantor ya? Boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Pagi 3/4. Rok mini di bawah lutut ya? Di bawah lutut boleh. Untuk sepatu, kalau sneakers boleh di sini? Oh boleh ya? Asal warnanya tidak harus hitam ya? Wanita boleh pakai yang begini? Boleh ya? Saya mau kasih tau aja, kalau zaman dulu tuh nggak boleh. Pokoknya semenjak Anda masuk kerja, milenial, ini terjadi semua, dress down. Ada emosinya di mata X jadi emosi ya. Iya, kan tiap generasi pasti selalu ngomongin generasi yang lebih bawah kan. Seperti Anda sekarang ngomongin Gen Z ya. Dulu kami juga ngomongin milenial. Gue rapi banget gara-gara mereka tuh liatin. Kita udah dididik, saya kan didikan perhotelan ya. Didikan Swiss itu kan kecekek banget gitu ya. Tiba-tiba Anda masuk kerja, dasi sayang ada 100 biji itu nggak dipakai sampai sekarang. Jadi nggak kepake. Marahlah kami, angkatan kami kepada angkatan Anda tuh. Tapi lama-lama kita tersadar, oh iya ya, ternyata milenial itu membuat kita lebih fokus pada kinerja yang sebenarnya. Hal-hal trivial yang sering jaraknya terlalu jauh dari kinerja yang sebenarnya itu akhirnya pelan-pelan dihilangin. Jadi itu kontribusi Anda. Jadi trust tercipta gara-gara hal-hal kecil. Dan itu bukan hanya semata berpenampilan saja, tapi cara berperilaku juga. Mulai dari eye contact, posture and movement, cara jalan tadi, gestur. Profesional itu gestur tidak terbatas. Coba semua tangannya begini. Terus ke atas, ke belakang. Jadi kalau Anda bicara harus melakukan gestur seperti ini, lakukan saja kalau memang perlu. Ya. Tapi kalau enggak, jangan. Tapi kalau merasa perlu, gitu lakukan. Gestur itu tidak ada batas. Nah itu dibungkus menjadi sebuah manner. Manner apa ya teman-teman? Manner does matter ya. Anda sama atasan Anda suka nggak sih sebenarnya? Belum tentu ya. Tapi Anda pakai manner kan? Tiap hari ketemu apa? Greeting. Bapak, pagi Bapak. Padahal dalam hati belum tentu suka. Bapak juga ke Anda seperti itu. Belum tentu beliau suka sama Anda, tapi beliau pakai manner. Hai, pagi-pagi. Karena apa? Tujuannya untuk kerjasama di dalam organisasi supaya tujuan organisasi tercapai. Jadi manner adalah menunjukkan yang tidak
sebenarnya. Dan itu penting untuk profesional seperti Anda ya. Jadi di level Anda menurut saya harus pakai etiket, berlandaskan etika, dibungkus pakai manner. Jangan jadi diri sendiri, tapi be the best version of yourself. Tuh ya. Ada yang mau nanya nggak? Itu pertanyaan terbuka apa tertutup? Tertutup ya. Kalau belakangnya enggak. Ada yang mau nanya? Jawabannya kan bisa ya dan tidak doang ya. Jadi kalau Anda bilang, enggak Pak, yang salah saya ya. Harusnya gimana? Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau nanya boleh silakan. Gitu ya harusnya. Atau gimana teman-teman? Yang belum paham siapa? Kayak gitu. Ini salah satu indikator terkuatnya adalah ketika ada SMI yang bilang gini ke Anda. Pak Dedat, udah nikah belum? Mau ya jadi mantu saya? Berarti Bapak udah oke banget. Pernah digituin nggak sama SMI, sama klien? Pernah nggak? Sering ya? Dilamar ya? Berarti elemen-elemen dalam diri Bapak itu sudah mengena banget. Entah cara berpakaian, entah cara berkomunikasi, entah cara bersikap, entah cara berinteraksi. Pokoknya itu adalah salah satu indikator yang sangat kuat ya bahwa Anda sebagai RM itu sudah bisa mewakili BTN adalah salah satunya, walaupun kayak bercanda ya, ada SMI yang melamar Anda jadi mantunya. Gitu.